semuanya, selamat datang di channel YouTube aku Agnes yang akan ngajak kalian nih buat ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga penuh dengan teori-teori konspirasi. Namun ya, sebelum aku lanjutin, jangan lupa aku ingetin untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload video-video terbaru tiap hari. Dan juga aku ingetin ya, supaya kalian untuk klik tombol lonceng agar kalau misalnya aku upload video-video terbaru, kalian langsung gercep tahu dan langsung gercep nonton. Beberapa waktu yang lalu nih kan sempet tuh lagi viral-viral dan marak-maraknya nih ya, dengan salah satu makhluk yang dimana kayak seperti keranda terbang itu. Kalian tahu keranda kan? Keranda itu kayak tempatnya maaf buat orang meninggal itu, yang digadang-gadang itu kayak terbang gitu, melayang-melayang di udara gitu. Yang rumornya nih ya, itu adalah sebuah hantu lampor. Nah, di video aku hari ini, aku akan ngajak kalian buat ngebahas nggak cuman mengenai lampor, tetapi beberapa hantu-hantu anti-mainstream yang ada di Indonesia, yang mungkin nih beberapa dari kalian itu belum tahu hantu-hantu tersebut. Yang pertama, hantu Palasik. Palasik atau Plesit itu emang terkenal banget di Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Nah, mungkin nih beberapa dari kalian di luar Padang itu udah pada tahu atau udah pada familiar sama hantu Palasik satu ini. Nah, menurut kepercayaan Minangkabau sendiri nih, itu mengatakan Palasik ini bukan termasuk jenis hantu, melainkan itu kayak jelmaan manusia yang memiliki tingkat ilmu hitam yang sangat tinggi. Jadi kayak cuman jelmaan gitu. Dan Palasik atau Plesit sendiri itu ditakuti oleh para ibu-ibu, khususnya para ibu-ibu yang memiliki balita atau yang sedang mengandung. Nah, menariknya nih, ternyata ada beberapa jenis hantu Palasik atau Plesit. Yakni, yang pertama, memakan bayi dalam kandungan. Jadi, kayak Palasik itu memakan bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya. Nah, apabila bayi itu lahir, itu katanya si bayi tersebut tanpa ubun-ubun. Yang kedua, memakan bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir itu kan masih kayak lemah, masih rapuh. Nah, apabila bayi tersebut kayak dimakan nih oleh Palasik atau dipergoki oleh Palasik, bayi ini akan menjadi sakit-sakitan hingga meninggal. Sedangkan yang ketiga, memakan anak yang sudah mati di dalam kubur. Nah, kalau misalnya nih kalian nanya, gimana cara kerjanya si Palasik atau Plesit ini? Jadi, Palasik ini kayak cara kerjanya itu melepaskan kepalanya dari tubuhnya, atau juga bisa kayak badannya aja tanpa kepala ini kayak berjalan-jalan mencari mangsa. Dan juga kadang juga itu adalah si kepalanya aja yang kayak terbang-terbang gitu mencari mangsa atau mencari para bayi. Dan rumornya nih ya, katanya si Palasik ini bersifat turun-temurun. Jadi kalau misalnya bapaknya atau ibunya ini adalah seorang Palasik, maka nanti anaknya itu Palasik. Dan juga jika anaknya punya anak, itu kayak juga turun-temurun juga si anaknya dari anak ini itu adalah Palasik. Itu hanya rumor sih, nggak tahu itu benar apa enggak. Nah, sedangkan buat kalian nih para warga Minangkabau yang lagi nonton, emang bener gak sih kalau misalnya Palasik ini bersifat turun-temurun? Kalian bisa komen di bawah. Dan juga kalian bisa ceritain dong kalau misalnya mungkin di Minangkabau, di tempat kalian tinggal ini, ada hantu Palasik seperti yang aku ceritain barusan. Hantu yang kedua, Begu Ganjang. Nah, Begu Ganjang sendiri ini berasal dari Sumatera Utara. Nah, Begu Ganjang ini ternyata memiliki arti atau makna. Yang nih, Begu yang berarti roh atau arwah atau hantu, sedangkan Ganjang yang berarti panjang. Jadi kalau kalian gabungin kalimat atau katanya ini adalah roh atau arwah atau hantu yang memiliki ukuran yang sangat panjang. Nah, ternyata nih menurut warga-warga Sumatera Utara, di sana itu memiliki beberapa jenis nama-nama hantu, yakni Sombaon, Salobean, Silan, dan juga Begu Ganjang. Yang dimana yang terakhir ini Begu Ganjang itu paling ditakuti pada masyarakat di Sumatera Utara.
Kenapa paling ditakutin? Ya karena begu ganjang ini, salah satu makhluk ini, itu bisa mencelakai bahkan bisa membunuh para manusia. Kalau kalian nanya wujudnya begu ganjang itu kayak apa, jadi wujudnya itu berbadan besar, kekar, dan badan ukurannya itu meninggi memanjang gitu. Dan kalau misalnya untuk rambutnya itu juga panjang, acak-acakan, dan wajahnya ini menyeramkan serta rusak. Yang dimana nih rumornya warga Sumatera Utara itu katanya kalau misalnya kita dapat melihat begu ganjang ini, semakin kita lihat begu ganjang ini semakin memanjang atau meninggi. Dan rumornya sana juga kalau misalnya kita bertemu atau melihat gak sengaja begu ganjang dan berpas-pasan nih, kita akan jatuh sakit bahkan hingga meninggal. Namun ya, konon katanya begu ganjang ini bukan semata-mata makhluk biasa, melainkan emang sengaja dipelihara oleh beberapa manusia pada saat itu. Gunanya apa? Gunanya untuk menjaga perkebunan mereka atau persawahan mereka dari orang-orang yang iseng kayak ingin mencuri hasil perkebunan mereka. Namun ya, seiring berkembangnya waktu dan berjalannya waktu, namanya manusia kan ada beberapa yang serakah dan juga tamak. Nah, para manusia ini yang memiliki begu ganjang ini itu kayak menyuruh begu ganjang ini untuk mulai membunuh manusia-manusia yang serakah dan juga tamak. Yang akhirnya begu ganjang ini melencenglah menjadi makhluk yang jahat. Dan perjanjiannya manusia ini dengan begu ganjang, kalau begu ganjang ini membantu manusia, itu persyaratannya adalah manusia harus memberikan semacam tumbal manusia juga kepada begu ganjang. Jadi kayak impas lah. Dan pada tahun 2010 itu dikabarkan, rumor-rumornya nih, ada salah satu warga asal Sumatera Utara yang dimana katanya kayak memelihara atau memiliki begu ganjang, yang akhirnya warga setempat itu membakar pemilik begu ganjang ini secara hidup-hidup. Yang ketiga, kuyang. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah pada familiar atau mungkin udah gak asing ya sama hantu satu atau makhluk satu ini. Aku juga udah gak asing sama kuyang. Ya, tapi aku belum pernah lihat sendiri sih secara langsung. Cuman kuyang ini berasal dari Kalimantan, yang dimana menurut warga Kalimantan ini adalah salah satu makhluk yang cukup aneh dan paling ditakutin di sana. Kenapa paling aneh dan ditakutin? Karena ya, itu postur atau bentuknya kuyang ini cukup menyeramkan. Yang dimana kepalanya ini itu kan kepala aja, berambutkan panjang yang emang posisinya dia tuh kayak wanita gitu, kepala berambutkan panjang, dan kepalanya ini diteruskan atau disambungkan dengan organ-organ dalam lainnya. Dan kalian tahu, kuyang ini ternyata juga bisa mencelakai atau emang sengaja itu mencelakai bahkan membunuh manusia. Nah, si makhluk kuyang satu ini juga memiliki beberapa kelebihan, yang dimana si kuyang ini memiliki taring yang sangat panjang, yang digadang-gadangkan sih katanya guna taring tersebut untuk menghisap darah manusia. Sedangkan dia cara kerjanya itu kayak bukan merangkak atau berjalan, melainkan melayang-layang dan terbang secepat kilat. Dan sosok si kuyang ini gak cuman menakut-nakuti manusia, tetapi emang benar-benar dia ada itu untuk mencelakai manusia. Yang dimana korban-korbannya ini dia khususkan itu untuk para ibu-ibu yang sedang mengandung atau memiliki anak atau bayi. Kenapa mengincarnya itu ibu-ibu mengandung atau yang memiliki balita? Karena kayak mungkin tuh ya, ibu-ibu yang sedang mengandung atau memiliki bayi itu kan dikategorikan masih tergolong fisiknya itu lemah. Jadi mudah untuk dia untuk menghisap darah-darah dari para korban. Nah, si kuyang ini cara kerjanya itu cukup cepat, yang dimana pada saat itu tuh katanya sempat ada beberapa warga yang kayak kepergoki si kuyang ini dan kayak ingin mengejar si kuyang atau menangkap si kuyang ini, namun dia melayang-layang atau terbang dengan sangat cepat, dan pada saat dikejar tiba-tiba itu si kuyang ini menghilang gitu aja.
Jadi bisa dikategorikan si Kuyang ini bisa datang tiba-tiba, bisa menghilang tiba-tiba. Dan rumornya juga nih, si Kuyang ini 11-12 sama kayak si Palasik yang tadi, yang dimana si Kuyang ini katanya itu bukan benar-benar hantu, melainkan sebuah jelmaan yang orang tersebut memiliki ilmu atau sedang ingin memperdalami ilmu hitam yang sangat kuat. Dan ada pun ya tips buat kalian yang mungkin kayak ingin terhindar atau ingin gak lihat atau ingin dijauhkan dari si Kuyang ini, para Kuyang, kalian ini cukup gampang dengan cara mengantongi beberapa jenis bawang bawangan, yakni bawang merah dan bawang putih, yang konon katanya sih emang para Kuyang ini nggak suka dengan aromanya dari bawang merah atau bawang putih. Yang terakhir, lampor. Nah, beberapa dari kalian mungkin udah pada familiar atau udah pada tahu mengenai salah satu makhluk satu ini, yang emang sih makhluk satu ini sempat viral-viralnya beberapa waktu yang lalu karena kayak beberapa kali itu menampakkan dirinya dan meresahkan para warga. Nah, ternyata nih ya, makhluk lampor sudah ada sejak zaman dahulu. Dan orang-orang zaman dahulu tuh udah pada tahu mengenai makhluk satu ini, dan udah kayak menjadi urban legend gitulah. Dan lampor ini bukan hanya sembarangan hantu atau makhluk, yang dimana lampor ini juga bisa merenggut atau mencabut nyawa. Dan ada pun nih beberapa pengakuan dari warga, yaitu wujudnya lampor ini berbeda-beda yang dia lihat. Yang dimana mereka ini ada yang melihat sosoknya lampor ini dalam wujud bola api, dan ada juga yang melihat sosoknya ini setan atau hantu dalam seperti membawa keranda terbang, dan ada juga sosok lampor yang dimana ia menampakkan dirinya dalam seperti prajurit Jawa Tengah atau prajurit Jawa pada zaman dahulu. Serta nih, khususnya para warga Jawa Timur itu katanya melihat sosok lampor ini dalam wujud pocong, yang dimana pocong tersebut bisa membunuh manusia dalam keadaan manusia itu tertidur. Dan kalau kalian nanya nih, gimana sih cara kerjanya lampor? Oke, jadi cara kerjanya lampor ini, kalian akan diculik tuh, kayak dibawa oleh lampor dengan keadaan kalian yang dimasukkan ke dalam keranda terbang, atau juga kalian bisa kayak dicekik di tempat itu juga atau saat itu juga. Dan apabila kalian bertemu dengan lampor atau kalian diculik dengan lampor, kalian sudah dinyatakan meninggal dunia detik itu juga. Namun ya, ternyata lampor juga memiliki sisi kelemahan, yang dimana lampor ini digadang-gadangkan katanya sih nggak bisa duduk ataupun jongkok. Jadi dominan ya, dia menculik atau memangsa para korbannya ini pada saat si korban-korbannya ini dalam keadaan tidur di atas ranjang. Nah, para masyarakat sekitar tuh yang mungkin kampungnya ini lagi dipenuhi atau lagi beredar info-info atau isu-isu terdapat lampor, itu biasanya kayak berusaha wanti-wanti dengan cara dia itu tidur di bawahnya ranjang itu tuh, di ranjang kasurnya mereka, ataupun mereka bahkan rela tidur di lantai. Ya guna apa? Ya terhindar dari sosok lampor tersebut. Oke teman-teman, itu tadi sekian pembahasan dari aku mengenai hantu-hantu mainstream yang ada di Indonesia. Nah, buat kalian nih yang mungkin ada info-info mengenai misalnya kasus-kasus kriminal yang lagi viral, lagi maraknya diperbincangan oleh masyarakat Indonesia, atau juga nih ada kisah-kisah horor yang mungkin datang dari kalian, atau mungkin kalian tahu nih, kalian bisa ceritain dong sedikit dan komen di bawah.